Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sainul Hermawan selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Sastra. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi dengan topik sastra pop dan sastra serius untuk mata kuliah Teori Sastra. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewita Herzaliha, I Gustika Dek Agus Rianta, dan saya Muhammad Iqbal. Langsung saja kita mulai pembacaan materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Dewita Herzaliha. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan mulai dari pengertian sastra populer. Sastra populer adalah sastra yang mempunyai standar, kualitas, mutu, dan selera yang rendah, yang ditampilkan seakan-akan baru dan inovatif, padahal hanya mengulang dan mengimitasi apa yang telah sebelumnya. Sastra populer ini ditandai pula dengan penggunaan ragam bahasa tertentu yang dianggap tidak standar, yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Menurut KBBI, sastra populer merupakan karya sastra yang dianggap populer yang baru dikenal setelah zaman postmodernisme sekitar tahun 1970-an dan lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Yudhoyono dalam bukunya Pengantar Sejarah Sastra menyebutkan sastra populer adalah sastra yang di luar Jakarta yang mengisyaratkan lingkungan serius atau resmi untuk kegiatan sastra yang berupa penciptaan prosa, puisi, drama, kritik, dan esai, penelitian dan pengembangan sastra. Karya sastra populer adalah karya sastra yang harus diminati pembaca secara umum dan tidak menggunakan bahasa yang berat-berat. Hal ini menyebabkan sastra populer memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan sastra serius karena bertema dangkal dan kebanyakan mengangkat cerita-cerita yang romantisan. Baik, salin dia berikutnya. Pengertian sastra serius. Sastra serius adalah sastra yang menggunakan bahasa dengan estetika tertentu, tidak bersifat komersial dan sangat dalam membahas sisi kehidupan. Karena sastra serius ini tidak bersifat komersial, sehingga tidak terlalu memperdulikan selera pasar. Berbeda dengan sastra serius yang mampu melintasi zaman dan sangat melekat di hati pembacanya. Melihat hal itu, seharusnya sastra serius ini lebih diminati sebab sifatnya lebih abadi, tidak mencuri minat seseorang untuk beralih menjadi penulis-penulis karya sastra yang lebih serius. Agaknya iming-iming komersial tetap yang utama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan kepada teman kami, yaitu Anta. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan sastra populer dan sastra serius. Yang pertama, berdasarkan ideologi estetika, sastra serius lebih menonjolkan hakikat kehidupan secara mendalam, sedangkan sastra populer tidak terlalu intens dalam mengungkap hakikat kehidupan. Sastra populer merupakan perekam kehidupan yang tidak banyak membincangkan kembali dalam serba kemungkinan. Penulis sastra populer memilih rekaman tentang kehidupan, menyajikan kembali, dengan perhitungan pembacanya akan banyak mengenal kembali pengalamannya hingga terhibur. Adapun sastra atau sastra serius
untuk menyebut sastra leluhur. Tidak sekedar merekam kembali, tetapi membincangkan kembali melalui manipulasi dan rasa sastra. Sastra serius memberikan banyak kemungkinan makna pencitraan. Sastra populer lebih pada pemenuhan kebutuhan hiburan. Berdasarkan resepsi pembaca, sastra populer cenderung ringan sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis sastra populer hanya menyampaikan jalan cerita semata. Dia tidak berpretensi mengejar efek estetika, melainkan memberikan hiburan langsung dari isinya. Sedangkan sastra serius lebih berbobot sehingga pembaca membutuhkan daya konsentrasi yang tinggi dalam membacanya. Materi selanjutnya. Berdasarkan pemahaman pasar atau sosiologi sastra, dari segi jumlah pembaca, sastra serius tidak mempunyai banyak pembaca pada setiap zamannya. Sedangkan sastra populer lebih banyak pembacanya karena sastra populer lebih mengejar selera pembaca. Kategori sastra ini tidak akan menceritakan sesuatu yang serius, akan mengurangi jumlah penggemarnya. Berdasarkan gaya bahasa, perbedaan sastra populer dan sastra serius terkait dengan pemakaian gaya bahasa. Sastra populer menggunakan bahasa yang mudah dicermati dibandingkan sastra serius yang menggunakan bahasa yang lebih kompleks dan mempunyai nilai estetis yang tinggi seperti yang dikemukakan Abdullah pada tahun 2011. Sastra populer lebih mudah dicerna oleh para pembaca. Gaya bahasa yang digunakan pun tidak seberat gaya bahasa yang dipakai dalam sastra serius. Sastra populer seringkali disebut karya penghibur saja, bukan karya orang terpelajar, karena isinya yang begitu lugas dan tidak membuat orang berpikir lama. Dengan demikian, sastra populer lebih bisa dinikmati berbagai kalangan, karena secara tidak langsung isinya bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Materi selanjutnya. Contoh sastra populer dan contoh sastra serius. Contoh sastra populer itu ada Mat and Mau, dan Mariposa. Contoh sastra serius itu ada Laskar Pelangi, Dizikir Cinta, dan Sang Pemimpi. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita masuki sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tulis di kolom chat. Terima kasih.